mengusap-ngusap batu mengharap keberkahan padahal tidak ada. Nah, bahkan saat haji pun sebenarnya tidak dicontohkan oleh Nabi untuk naik ke atas gunung, tapi banyak juga jemaah-jemaah yang naik ke atas gunung. Sebenarnya hanya disuruh wukuf di sana di padang Arafat, tapi banyak yang naik. Dan kita bisa lihat nanti sebentar, bahkan dipasang peringatan, tidak boleh sholat di sini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Masih saja banyak yang melakukan khurafat atau segala sesuatu yang merusak akidah kita. Perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya selain dosa syirik. Dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, bagaimana dia akan marah ketika melihat istrinya diganggu oleh orang lain? Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pencemburu. Allah Subhanahu wa taala sangat marah ketika seorang hamba, jika hambanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita semua. Kalau kita datang dalam keadaan berjalan, Allah datang dalam keadaan berlari, dan seterusnya. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Maka momen umrah ini kita jadikan untuk belajar, bukan untuk ikut-ikutan. Ada kita lihat orang mengusap-ngusap, kita usap-usap juga. Ada orang menulis nanti di Jabal Rahmah menganggap bahwa ini adalah gunung kasih sayang agar langgeng hubungan saya. Saya tulis di sini supaya langgeng hubungan saya, ternyata pulang cerai juga. Ada yang menulis bahwa nanti kalau saya tulis ini Ja'far ini dan seterusnya, nanti dia datang diundang ke Jabal Rahmah. Itu khurafat semua. Itu warisan-warisan terdahulu. Orang-orang yang menganggap sesuatu itu dia tahayul saja dia lakukan. Maka Islam datang untuk memurnikan itu semua agar kita ini terbebas dari kemusyrikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Dosa minum minuman keras, dosa berzina, dosa mencuri, semua diampuni ketika dia meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa syirik tidak ada lagi yang bisa diampuni. Maka dia datang dalam keadaan rugi. Walaupun dia umrah berkali-kali, tapi dia masih datang ke dukun. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang mendatangi dukun maka dia ingkar kepada Rasulullah SAW, ingkar kepada agama kita. Kalau dia datang ke dukun saja tidak diterima sholatnya 40 malam. Datang ke orang pintar, datang ke orang yang bisa meramal, datang ke orang yang bisa melihat sesuatu dan seterusnya, itu dukun berkodok agama. Walaupun dia pakai peci, walaupun dia pakai jubah, tapi dia datang, dia meminta bantuannya untuk melihat sesuatu, dia bisa meramal, bisa mengetahui suatu tempat, itu bohong semua.